Priti, Pak Razak Abdurrahman sudah menyampaikan maksud kedatangannya. Ayah datang untuk menemui kakak. Untuk apa, Kak? Beliau mau membebaskan Rehan dari penjara. Tapi dengan satu syarat. Aku harus bercerai dengan Rehan. Dan menikahkan Rehan dengan kamu. Kenapa kamu tega melakukan semua ini, Priti? Kak Najwa, aku gak mungkin melakukan hal itu, Kak. Aku sudah mengikhlaskan Rehan untuk kakak. Kalau kakak gak percaya sama aku, lebih baik kakak bunuh aku. Karena aku siap mati untuk kakak. Astagfirullahaladzim, Priti, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Maaf kalau aku terkesan menuduh kamu. Tapi sebenarnya aku cuma bertanya sama kamu. Aku ngerti kakak gak percaya sama aku. Tapi kakak harus ingat, kalau aku memang menginginkan Rehan, aku gak ikhlas. Aku udah ngambil Rehan dari dulu, Kak. Iya, Priti. Aku percaya sama kamu. Tapi kenapa justru ayah berpikir kalau kamu adalah anak kandungnya. Padahal anak kandungnya yang sebenarnya adalah aku. Mungkin ayah nggak tahu kalau Kak Najwa adalah anak kandungnya. Karena selama ini kan, Kak Najwa nggak tinggal serumah sama aku dan ibu. Iya, Priti, kamu benar. Untuk sementara ini, aku nggak bisa bicara banyak. Karena hanya ibu yang bisa menjelaskan tentang kenyataan yang sebenarnya. Bahwa aku adalah anak kandung dari Razak Abdurrahman. Jangan-jangan ayah sudah memberitahu Najwa kalau aku yang mengatakan hal itu. Tapi apa peduli aku? Yang penting sekarang, aku bisa menikah dengan Rehan. Berarti apa kamu mau menikah dengan Rehan? Aku akan melakukan apa saja untuk Rehan, Kak. Tapi kan Rehan sudah memilih kakak. Dan aku gak mau ngurus rumah tangga kalian. Priti, saat ini kebebasan Rehan adalah hal yang paling penting. Kamu gak usah mikirin urusan rumah tangga aku. Walaupun Rehan bersama aku, itu semua juga percuma. Cuma kamu yang bisa bebasin Rehan. Percuma kenapa, Kak? Sampai saat ini, aku gak bisa memberikan keturunan untuk Rehan. Apalah artinya sebuah rumah tangga tanpa kehadiran seorang anak? Kamu masih mau menikah sama Rehan? Kalau memang itu yang Kak Najwa mau, ya aku akan menikah dengan Rehan. Asalkan Rehan juga setuju. Dan Kak Najwa ikhlas melepaskan Rehan. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Jika memang ini adalah ketetapanmu, aku ikhlas, ya Allah. Aku mohon, berikanlah aku hati yang lapang, agar aku menerima kenyataan bahwa Rehan bukanlah takdirku. Bagaimanapun, aku harus melepaskan Rehan demi masa depannya. Pantas saja Najwa berkorban seperti ini. Dasar munafik kamu, Najwa. Kamu memang harus berkorban atau Rehan akan menderita karena dia tidak bisa punya anak. Apa? Kamu mau bercerai? Najwa, itu nggak mungkin terjadi, Najwa. Masa hanya gara-gara untuk mengeluarkan Rehan dari penjara kamu harus bercerai dengan Rehan? Ini sama sekali nggak masuk di akal. Mengertilah, Aldi. Aku benar-benar udah gak punya jalan lain. Aku yakin ini mungkin adalah yang terbaik untuk aku dan Rehan. Nggak akan, Najwa. Aku sama sekali nggak akan berdoa untuk kamu. Selamanya kamu nggak boleh menceraikan Rehan. Ingat ya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu jangan pernah putus asa. Aku gak putus asa, Aldi. Aku hanya berpikir realistis. Dengan keadaan aku yang gak bisa memberikan keturunan.
Kamu bisa bayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga kami kalau aku gak bisa memberikan anak untuk Rehan. Aku gak bisa egois, Aldi. Aku gak bisa mengorbankan kehidupan Rehan demi ego aku. Masya Allah, Najwa. Siapa yang bilang kamu gak bisa hamil? Kamu bisa. Selamanya aku akan ada di samping kamu. Kita akan cari jalan keluar yang terbaik, Najwa. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kamu, aku mohon sama kamu, kamu harus bertahan. Bukan mengambil jalan pintas. Dan Najwa, sekali lagi, sekarang mending kita fokus bagaimana mengeluarkan Rehan dari penjara. Oke? Kekuatan manusia itu ada batasnya, Aldi. Mungkin saat ini aku sudah mencapai batas akhir. Insya Allah aku bisa ikhlas. Kalau memang jodoh aku dan Rehan cuma sampai segini. Enggak, Najwa. Enggak akan seperti ini keadaannya. Sekarang begini aja. Aku minta sama kamu tolong sholat istiqarah. Ya, kamu minta petunjuk. Kamu tenang. Kamu nggak boleh ambil keputusan kalau dalam kondisi seperti ini. Minta petunjuk sama Allah. Oke? Aku akan bantu kamu apapun persoalannya. Makasih, Aldi. Aku akan mempertimbangkan semua yang kamu katakan. Terima kasih kamu udah memberikan aku semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kamu marah sama siapa sih? Bukan marah. Aku minta kamu jangan cemburu ya. Tadi Najwa barusan telepon aku dan kondisi dia lagi penuh tekanan batin. Loh, Najwa kenapa lagi? Dia bilang dia ingin bercerai dengan Rehan. Ini kabar bagus. Najwa akan bercerai dengan Rehan. Artinya Aldi punya kesempatan besar untuk menikah kembali dengan Najwa. Aldi, menurut aku kamu harus dukung Najwa dengan keputusannya. Kasihan Najwa kalau dia harus terus mempertahankan pernikahan dia sama Rehan, dia nggak akan pernah bahagia. Kamu tahu sendiri kan, Bu Priyanka kayak gimana sama dia tuh benci banget sama Najwa. Anita, Najwa itu hanya bahagia kalau dia itu bersama Rehan. Jadi apapun yang terjadi mereka itu nggak boleh bercerai. Aldi, kamu harus realistis. Keputusan Najwa itu manusiawi banget kok. Dan aku sebagai perempuan ngerti banget sama keputusan dia. Aldi, kamu harus ketemu sama Rehan dan kamu harus yakinin dia untuk nikah sama Priti ya. Maksud kamu apa? Kamu gimana sih Aldi? Kalau Rehan nikah sama Priti, kamu punya kesempatan untuk deketin Najwa lagi kan? Tolong kamu jangan bicara sembarangan, Anita. Najwa dan aku itu nggak akan mungkin menikah lagi. Aku sudah miliki kamu. Kamu adalah istri aku. Dan kita sudah punya anak sekarang. Dan aku berharap anak ini adalah anak kandung aku. Maaf Aldi, tapi aku rela kok kalau kamu mau nikah lagi sama Najwa. Aku kasihan sama dia nggak akan pernah bahagia sama Rehan. Apalagi Bunda Priyanka pernah bilang, kalau Najwa nggak bisa kasih anak buat Rehan, Najwa akan semakin menderita. Ibu Priyanka bilang seperti itu. Tapi alasannya nggak cuma itu. Aku tahu kamu masih cinta sama Najwa. Dan kamu terima aku sebagai istri kamu itu karena kamu janji sama Najwa kan? Kalau soal itu kamu benar. Tapi masalahnya ini... Udah Aldi, kamu ngapain sih nipu diri kamu sendiri? Kamu masih bisa berjuang untuk Najwa. Dia tuh masih cinta sama kamu. Buktinya dia masih bergantung sama kamu kan? Kamu nggak tahu Aldi. Aku ingin Najwa jadi istri kamu supaya dia bisa merawat anakku. Soalnya aku nggak mau dibebani anak itu. Aku masih muda. Aku punya banyak cita-cita untuk masa depan aku dan yang terpenting, aku harus jadi orang kaya. Ya Allah, hamba memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang hamba buat di masa lalu. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar dan Kau ridhoi. Jalan yang Kau berkahi.
agar aku bisa keluar dari kesulitan yang sedang kujalani. Kalau semua cobaan yang datang ini adalah teguran darimu, insya Allah hamba ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hanya kepada Engkaulah hamba-Mu ini mohon bantuan, karena Engkaulah yang Maha Kuasa. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau memang masalah yang datang bertubi-tubi ini adalah teguran darimu, karena hamba sudah merebut Rehan, calon suami Priti. Hamba ikhlas ya Allah. Aku mau menikah bulan depan. Aku juga akan menikah dalam waktu 2 minggu lagi. Terimalah aku menjadi suamimu, dan izinkan aku menjadi penjaga hatimu. Sekarang hamba akan mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Rehan harus menikah dengan Priti agar semua orang bisa bahagia. Priti bisa memberikan keturunan kepada Rehan, anak yang bisa membahagiakan dan bisa membanggakan keluarganya. Besok aku akan bicara pada Rehan. Apapun yang terjadi, Rehan harus mau menikah dengan Priti. Syekh Abdurrahman, kamu terlalu sombong. Berani kamu menolak aku. Lihat aja, suatu saat nanti aku akan balas kamu, Syekh. Mami apa-apaan sih kok uring-uringan kayak gitu? Kayak ABG baru diputusin. Lihat kamu, Dion. Kamu nggak usah ngetawain Mami ya. Sekarang lihat apa yang sudah kamu hasilkan, ha? Aku sedang bahagia, Mi. Sebentar lagi Rehan sama Najwa akan bercerai. Najwa sama Rehan akan bercerai. Iya, Mi. Apa yang menyebabkan mereka berpisah? Najwa meminta Rehan untuk menikah dengan Priti. Dan itu semuanya berjalan sesuai rencana kita. Dion, selamat ya. Kamu sudah berhasil mencuri hatinya Najwa. Meskipun Mami gagal dengan Raja Abdurrahman. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Kamu kenapa Najwa? Kamu tidak apa-apa? Ada hal yang mau aku bicarain sama kamu. Soal? Apa? Aku mau bicara soal Priti.
Priti? Oh, maksudmu? Kamu kan tahu, sekarang Priti sudah banyak berubah. Dia udah menjadi perempuan yang baik. Iya, iya aku tahu. Tapi aku tidak yakin kalau perubahannya itu untuk selamanya. Tapi justru seharusnya kita bersyukur kan, dan terus mendoakan supaya Priti seterusnya menjadi baik seperti ini. Iya, aku juga merasa senang dengan perubahannya. Tentu saja aku senang. Tapi kenapa kamu bicara begini? Maksud kamu apa? Rehan, Ya, aku mau mengembalikan semua yang seharusnya menjadi haknya Priti. sebentar, maksud kamu apa? Kenapa kamu bicara begini? Najwa, Aku mau kamu menikahi Priti. ada apa sebenarnya? Apa yang dikatakan ibuku sampai kamu bisa bicara seperti ini untuk aku menikahi Priti? Ada apa sebenarnya? Rehan, ini sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan ibu kamu. Ibu kamu nggak tahu apa-apa. Ibu kamu bahkan nggak tahu kalau aku datang ke sini untuk meminta kamu menikahi Priti. Lalu, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu berpikir begini? Najwa, pandang aku. Katakan padaku. Jujurlah padaku, siapa yang mempengaruhi pikiranmu ini? Siapa yang sudah menekanmu untuk mengatakan bahwa aku harus menikah dengan Priti? Wanita yang tidak pernah aku cintai? Kamu kan tahu yang kurasakan. Siapa Najwa? Kamu benar. Memang ada seseorang yang meminta aku meyakinkan kamu untuk menikah dengan Priti. Siapa orangnya? Hah? Bisa kamu katakan siapa orangnya? Syarat apapun akan saya lakukan. Yang penting Rehan bisa bebas dari penjara. Saya pegang omongan kamu. Dan saya janji akan membebaskan Rehan. Dengan catatan, kamu harus menceraikan Rehan. Ayah yang meminta aku